Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang kembali di podcast Pengadilan Negeri Raha. Kembali lagi bersama saya Rizky. Seperti biasa kali ini kita akan menghadirkan info-info menarik seputar Pengadilan Negeri Raha. Nah, seperti biasa, tentu saja saya nggak sendirian. Kali ini saya ditemani oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha. Selamat siang Pak Panitera. Selamat siang Mas Mungkin bisa Rizky. memperkenalkan sedikit kepada para pencari keadilan yang sedang menonton. Terima kasih Mas Rizky. Saya Abdul Hafid Esa, Panitera Pengadilan Negeri Raha. Oke, siap. Terima kasih. Nah, gini Pak, seperti biasa pada podcast-podcast sebelumnya kita itu menyajikan informasi-informasi kepada para pencari keadilan yang sedang nonton podcast kita. Nah, topik podcast kita kali ini adalah mengenai PTSP, Pak. Apa itu PTSP, segala macam tentang PTSP itu, Pak. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, Pak, tiap pembahasan kita itu harus ditanyakan dasar hukumnya dulu. Nah, adanya PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu itu apa, Pak, dasar hukumnya, Pak? Jadi begini Mas Rizky. Jadi dasar hukum daripada pelayanan terpadu satu pintu itu yang pertama adalah surat keputusan Mahkamah Agung nomor 1144 tahun 2011 tentang pedoman standar pelayanan informasi di pengadilan. Kemudian ditindaklanjuti dengan surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung nomor 77 tahun 2018 tentang standar pelayanan terpadu satu pintu yang dikenal dengan PTSP. Baik di pengadilan tinggi maupun di pengadilan negeri. Itu Mas dasar hukumnya. Oke, itu dasar hukumnya ya Pak. Nah, untuk para pencari keadilan yang belum tahu nih Pak, atau belum pernah malah berkunjung ke pengadilan, PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu itu apa Pak? Jadi PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu itu dalam pengertian umum ya, Pak. Itu di pengertian umumnya pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses ya, mulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan di pengadilan melalui satu pintu. Itu pengertian secara umum. Kemudian secara khusus PTSP itu sebenarnya adalah suatu wadah, suatu sistem pelayanan yang terarah. Jadi dipusatkan dalam suatu namanya meja pelayanan terpadu satu pintu, PTSP. Itu Mas, yang untuk pengertiannya. Terus kenapa Pak dibentuk pelayanan terpadu satu pintu itu? Maksudnya alasannya apa? Atau memang harus terkumpul menjadi satu atau bagaimana Pak? Ya, ini yang sangat menarik Mas Rizky. Jadi alasan dibentuk PTSP ini karena selama ini sistem pelayanan ya, sistem pelaksanaan pelayanan itu dinilai kurang maksimal. Kurang maksimal untuk mencapai kepuasan terhadap masyarakat pencari keadilan. Sehingga dibentuklah suatu PTSP untuk jadi guna karena dinilai kurang maksimal dalam pelaksanaan pelayanan di pengadilan, maka untuk mewujudkan pelayanan kepada pencari keadilan, maka dibentuk suatu PTSP yang mana pelayanan itu suatu terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, kemudian transparan, terukur dan terjangkau sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Gitu Mas, itu alasannya. Baik Pak. Itu. Baik Pak. Terus fungsi dari adanya PTSP itu apa Pak?
Fungsi PTSP itu adalah yang pertama untuk mewujudkan pelayanan kepada pencari keadilan dengan cepat, mudah, transparan dan terjangkau. Itu fungsinya, Mas. Jadi kemudian yang kedua, untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, kemudian akuntabel, anti korupsi, nepotisme dan kolusi. Gitu ya, Pak, ya. Itu fungsinya. Supaya memberikan manfaat kembali kepada masyarakat. Ya. Artinya begini, Mas. Jadi saya jelaskan sedikit ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Jadi, Pak. Silakan, Pak. Sistem pelayanan PTSP ini memang memberikan pelayanan yang mudah. Artinya kemudian bisa kita menghindari namanya praktek korupsi. Kenapa saya tidak katakan begitu? Karena dulu pelayanan itu belum terpusat, artinya belum bisa jadi pelayanan itu bisa saya di mana saja. Jadi yang berkepentingan datang langsung datang ke yang bersangkutan, apa itu melalui ruangan masing-masing atau di mana saja itu. Sehingga itu bisa saja menimbulkan namanya perbuatan korupsi gitu. Meminta sesuatu yang imbalan atau gratifikasi gitu ya, yang tidak seharusnya itu, Mas. Jadi fungsi PTSP ini juga sebagai pencegah ya untuk terjadinya hal-hal yang jadi yang pertama fungsi utamanya itu adalah meningkatkan pelayanan kepada pencari keadilan dengan mudah, cepat, terarah dan terjangkau sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Itu, Mas, fungsi utamanya. Baik, Pak. Kan kebetulan Bapak ini panitera yang berfokus di bagian kepaniteraan. Berarti kan kalau di PTSP itu ada berapa, Pak, yang bersangkutan dengan kepaniteraan, Pak? Pelayanan yang bersangkutan dengan kepaniteraan. Kalau ruang lingkup PTSP itu sendiri kita di Pengadilan Raya. Iya, Pak. Itu sebenarnya ada 2 secara umum ya. Iya, Pak. Jadi yang pertama itu adalah PTSP bagian kesekretariatan, kemudian PTSP kepaniteraan sendiri. Nah, dalam hal ini saya ingin membahas masalah PTSP khusus kepaniteraan saja. Iya, Pak. Gitu, Mas, itu ya. Nah, apa saja, Pak, lingkup atau PTSP pelayanan apa saja yang ada di lingkup kepaniteraan? Jadi kalau lingkup kepaniteraan itu di PTSP kepaniteraan yang pertama kepaniteraan pidana, kemudian kepaniteraan perdata, dan kepaniteraan hukum. Oke. 3. Baik, Pak. Nah, kita jabarkan satu-satu boleh ya, Pak, ini ya, supaya memberikan pengetahuan kepada para masyarakat pencari keadilan. Nah, untuk kita mulai dulu dari yang pidana, Pak. Nah, PTSP kepaniteraan pidana ini apa saja, Pak? Layanan atau mungkin masyarakat pencari keadilan yang datang ke PTSP pidana ini apa saja produk hukum yang bisa mereka terima, Pak? Jadi untuk pelayanan yang disiapkan di PTSP kepaniteraan pidana, yang pertama itu menerima pelimpahan berkas perkara perkara pidana, baik pidana biasa, pidana anak, pidana singkat, kemudian pidana cepat atau tipiring sampai dengan pelanggaran lalu lintas atau yang dikena dengan tilang ya. Pak. Baik itu dari penyidik maupun dari penuntut umum. Pak. Itu. Kemudian yang kedua, menerima permohonan mulai dari penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan sampai dengan layanan hukum yang disediakan oleh kepaniteraan pidana
dari informasi sampai dengan proses penyelesaian perkara pidana di pengadilan negara. Termasuk ini ya Pak, izin besuk masuk di izin besuk termasuk adalah di PTSP Kementerian Pidana. Oke, berarti yang mungkin umum di masyarakat PTSP Pidana ini untuk yang melayani mungkin yang sering ditemui yaitu tilang, lalu mungkin izin besuk yang ke lembaga pemasyarakatan seperti itu ya Pak. Iya. Ya. Lalu berikutnya yang kedua PTSP Perdata Pak. Nah di PTSP Perdata ini para pencari keadilan ini bisa menerima layanan apa saja Pak? Jadi untuk di PTSP Kepaniteraan Perdata tentunya adalah sama yang tadi pidana bahwa pendaftaran perkara itu baik gugatan sederhana, kemudian permohonan itu semuanya dilayani di PTSP Kepaniteraan Perdata. Kemudian ada lagi yang layanan-layanan yang bisa diterima di PTSP Perdata itu seperti mengenai informasi tentang mungkin syarat-syarat pendaftaran. Iya, syarat-syarat pendaftaran perkara, kemudian permohonan apa saja. Syarat permohonan itu bisa didapatkan di PTSP Perdata Mas. Jadi syarat-syaratnya dan mendaftarnya juga dan di mendaftarnya. Iya. Makanya di PTSP itu Mas bidang perdata itu disediakan namanya meja ekor juga. Oh, itu gunanya untuk apa Pak? Di meja ekor itu adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini yang ingin mendaftarkan perkara secara ekor atau online ya. Online Pak. Karena kita sejak 2020 pendaftaran perkara untuk perdata baik perkara perdata biasa atau sampai permohonan itu didaftarkan secara ekor, tidak lagi mendaftarkan secara manual. Oh berarti pendaftaran sepenuhnya sudah online ya Pak? Sudah online. Perdata ya sekarang? Iya sudah perdata itu Mas. Baik. Jadi tentunya ketika masyarakat yang belum tahu mendaftar perkara secara elektronik atau online itu bisa mendapatkan informasi melalui PTSP Keperdataan tentang syaratnya bagaimana, kemudian cara pendaftarannya seperti apa, itu masih yang bisa diperoleh di PTSP Kepaniteraan Perdata gitu. Iya, baik Pak. Nah berarti yang terakhir ini kepaniteraan hukum Pak, PTSP Kepaniteraan Hukum. Nah di PTSP Kepaniteraan Hukum ini apa saja Pak layanan yang bisa diberikan Pak kepada masyarakat? Jadi gini Mas, untuk kepaniteraan hukum itu yang pertama menerima pendaftaran seperti surat kuasa. Surat kuasa. Kemudian surat kuasa kepada ini apa ya, insidentil ataupun kepada kuasa hukum. Jadi itu ya, surat kuasa itu bisa surat kuasa khusus, kemudian surat kuasa insidentil ya, Pak. Kemudian menerima pendaftaran pendirian CP atau PT. PT. Itu artinya di bagian persediaan terbatas. Juga, ya, Pak, ya? Itu sekarang masuk di ranah ke PTSP bagian hukum. Oke, Pak. Gitu. Kemudian informasi tentang jadwal sidang setiap hari itu baik perkara pidana maupun perdata itu bisa didapatkan melalui PTSP bagian hukum. Gitu. Begitu. Kemudian layanan jasa informasi di seputar hukum itu bisa juga didapatkan. Yang dalam hal ini tentunya ada juga namanya Posbakum. Posbakum itu adanya di PTSP bagian hukum. Itu Mas ya bisa dapatkan. Iya. Posbakum ini untuk yang belum mengerti itu bantuan hukum yang disediakan oleh pengadilan ya Pak ya. Iya, jadi ketika ada seseorang yang tersangkut dengan hukum kemudian minta bantuan hukum dan kemudian tidak
tidak mampu itu bisa diberikan secara cuma-cuma dan disediakan oleh pengadilan. Nah, ya, itu Pak. Mas. Ya. Dan satu lagi Pak yang terakhir baru-baru ini rame, ini orang-orang datang ke pengadilan untuk ini ya Pak, surat keterangan. Termasuk itu Mas, surat menerima permohonan surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana. Itu salah satu bentuk produk ya. pelayanan PTSP hukum ya Pak. Ya, hukum itu salah satu bentuk pelayanan. Nah, itu teman-teman para pencari keadilan yang sedang menonton itu produk-produk pengertian mengenai pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP yang ada di Pengadilan Negeri Raha. Nah, Pak, sebelum kita tutup nih, mungkin Bapak ada pesan-pesan terhadap para pencari keadilan yang sedang menonton mengenai PTSP ini, Pak. Ya, begini Mas Ria, terima kasih ya. Jadi saya mungkin bisa sampaikan kepada masyarakat pencari keadilan yang berada, khususnya yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha, janganlah segan-segan datang di pengadilan, terutama di PTSP, untuk mendapatkan pelayanan baik informasi maupun produk-produk pengadilan yang dibutuhkan. Karena pelayanan kita sekarang di pengadilan itu sangat mudah, cepat dan terarah, gitu Mas. Ya baik. Nah jadi datang aja ke pengadilan kalau semisal butuh info-info atau syarat-syarat mengenai hukum seperti itu, tidak usah takut ya Pak. Takut karena nggak usah. Sekarang dibentuk PTSP sendiri untuk memudahkan masyarakat dan supaya tidak ada pungutan yang ditakutkan seperti itu ya Pak ya. Jadi tetap kembali kepada kepuasan masyarakat. Nah, untuk kali ini sepertinya podcast kali ini sepertinya cukup sampai di sini. Terima kasih banyak sudah menonton, seperti biasa selalu tetap di sini untuk nonton podcast kami, dan jangan lupa klik tombol like, komen dan subscribe supaya kami juga lebih semangat untuk bikin podcast berikutnya. Terima kasih banyak Pak Panitra atas kehadirannya. Baik Pak Rizky. Baik, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.